Secret King Season 84. Bab 831, Pertarungan Roh Esensi. Su Zimo berdiri di udara dengan ekspresi muram. Memang, ini momen paling berbahaya baginya. Garis keturunannya menakutkan dan fisiknya kuat. Bahkan seni Dharma yang dia kembangkan adalah tingkat atas dan merupakan teknik kultivasi tingkat surga dari Tao abadi dan Buddha. Namun, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan fisiknya, mereka tidak dapat menahan kekuatan roh esens. Tubuh fisik tidak akan terluka oleh serangan kesadaran roh, itu adalah gerakan mematikan yang ditargetkan tepat pada roh esensi. Hanya esens spirit yang bisa mempertahankan dirinya dalam pertarungan antara esens spirit. Ada juga beberapa senjata Dharma roh esensi yang sangat langka yang bisa melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, Su Zimo hanya pada tahap awal Naschen Soul. Bahkan jika kedua roh esensnya bergabung, dia tidak bisa dibandingkan dengan roh esens dari 9 iblis-iblis. Su Zimo tahu bahwa krisis Gunung Howling Moon hanya akan benar-benar terselesaikan jika dia bisa melewati kesulitan ini. Pada saat yang sangat berbahaya ini, Su Zimo melakukan sesuatu secara tiba-tiba, dia tiba-tiba menutup matanya. Semua setan gempar. Bagi mereka, tindakan Su Zimo mirip dengan menyerah, dia menyerah dan menunggu kematian. Apa yang iblis tidak tahu adalah bahwa Su Zimo tidak hanya menutup matanya, dia bahkan membatasi keenam inderanya. Pada saat ini, pikirannya menjadi tenang. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan di mana dia berkomunikasi dengan alam semesta dan tubuh fisiknya telah lenyap seluruhnya. Su Zimo mengandalkan persepsi rohnya sepenuhnya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Melalui inderanya, 9 serangan kesadaran roh mengambil berbagai bentuk, ada seekor wim, kalajengking, kelelawar darah. Dan semuanya datang seketika dari arah yang berbeda. Di antara mereka, 4 kesadaran roh jelas lebih kuat dari yang lainnya. Su Zimo menyadari bahwa 4 serangan kesadaran roh dipicu menggunakan keterampilan rahasia roh esensi. 5 lainnya adalah serangan kesadaran roh biasa. Dalam kesadaran rohnya, roh yin berambut merah berdiri dan mendekati roh esensi berambut hitam sebelum bergabung dengan yang terakhir. Satu-satunya cara untuk bertahan dari serangan mengerikan ini adalah melalui perpaduan dua roh esensi. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya keemasan yang memukau meluas melalui pergelangan tangan kiri Su Zimo dengan satu pikiran darinya. Mereka bersinar dalam cahaya surgawi dan membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekitar tubuhnya. Penghalang tidak bisa bertahan dari seni dan senjata Dharma yang mematikan. Namun, itu bisa bertahan dari serangan kesadaran roh. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Hampir pada saat yang sama, 9 serangan kesadaran roh menghantam penghalang emas. Riak muncul satu demi satu di penghalang, menyerupai permukaan air. 5 serangan kesadaran roh biasa dihentikan. Namun, 4 lainnya yang berisi kekuatan keterampilan rahasia esens spirit menabrak penghalang emas dan menciptakan riak yang meluas dengan cepat. Penghalang emas berasal dari manik-manik doa Mingwang. Manik-manik doa Mingwang adalah harta yang mendukung yayasan Daming Monastery. Ini secara alami bukanlah sejauh mana kekuatan sebenarnya. Namun, manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kiri Su Zimo sekarang adalah senjata Dharma yang rusak. Selanjutnya, Su Zimo dibatasi oleh ranah kultivasinya dan tidak dapat memperbaiki senjata Dharma ini dengan benar. Karena itu, dia hanya mampu memanfaatkan 30% dari kekuatannya dengan sebaik-baiknya. Ledakan. Dalam sekejap mata, penghalang emas itu hancur. Manik-manik doa Mingwang menjadi redup. 4 kesadaran roh melonjak langsung ke tubuh Su Zimo dan menerobos ke dalam kesadaran rohnya, menyerupai binatang buas yang lapar. Di antara mereka adalah kesadaran roh dari Black Sand Ridge, Gua Topan, dan penguasa wilayah sungai mengerikan. Kedua roh esensi sudah menyatu sepenuhnya dalam kesadaran rohnya. Di atas panggung teratai hijau, esens spirit baru duduk dalam posisi lotus. Dia memiliki ekspresi dingin dan rambutnya terbelah di tengah, merah dan hitam, sedangkan mata kirinya merah dan mata kanannya hitam pekat. Meski dalam bentuk bayi, itu memancarkan aura kebanggaan dan dominasi yang bertahan dalam sejarah. Saat merasakan gangguan dari 4 kesadaran roh, roh esensi bangkit. Kesadaran roh di sekitarnya sepertinya telah menyatu menjadi lautan dan bersinar dengan cahaya gemerlap yang bergemuruh dengan kencang. Enyah. Roh esensi berdiri di atas panggung teratai dan meraung, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk di dalam kesadaran roh. Ledakan. Fluktuasi kesadaran roh yang sangat kuat meledak dengan platform teratai hijau sebagai pusatnya. 4 kesadaran roh bertabrakan dengan kesadaran roh Su Zimo.
Dua dari kesadaran roh langsung tenggelam. Dua kesadaran roh yang tersisa luar biasa biadab dan merobek lapisan gelombang pasang yang mengamuk untuk mencoba dan dengan keras melahap kesadaran roh Suzimo. Salah satunya adalah Bloodbath yang mengerikan dengan mata merah. Mulutnya melebar, memperlihatkan taringnya yang tajam saat mengunyah esens spirit Suzimo. Tiba-tiba, 9 lubang teratai di platform teratai melepaskan sinar cahaya yang melengkung membentuk busur yang indah dan terus-menerus mengelilingi esens spirit Suzimo. Puff, puff, puff. 9 sinar cahaya bentrok dengan Bloodbath terus-menerus. Meskipun 9 sinar cahaya tersebar, lubang muncul di Bloodbath satu demi satu juga. Sebelum bisa mencapai roh esensi Suzimo, roh esensi kelelawar darah menghilang. Dalam sekejap mata, hanya ada satu kesadaran roh yang tersisa. Kesadaran roh ini adalah Wim seukuran ibu jari dan yang paling kuat. Itu mengisi seluruh jalan dan akhirnya mendekat. Ini tidak lain adalah keterampilan rahasia esens spirit dari penguasa wilayah sungai mengerikan, Awan Soliter. Rambut panjang roh esensi Suzimo menari tanpa angin. Cahaya surgawi bersinar satu demi satu dari mata hitam dan merahnya. Seketika, sisik merah muncul di tubuh esens spirit dan membungkusnya dengan erat. Sisik naga kesadaran roh. Ini adalah sesuatu yang diciptakan dari budidaya klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Dengan sisik naga kesadaran roh ini, roh esensi Suzimo mampu berkeliaran di dunia luar tanpa takut elemen meskipun dia berada di alam jiwa baru lahir. Kesadaran roh Wim membuka mulutnya dan melahap esens spirit Suzimo ke dalam perutnya dengan ganas. Namun, segera setelah itu, kesadaran roh Wim menggeliat dalam kesadaran roh Suzimo seolah-olah berada dalam kekacauan yang ekstrim. Sinar cahaya merah keluar dari tubuh kesadaran roh Wim dan meningkat, tumbuh lebih jelas. Akhirnya, Wim itu berkobar. Dalam sekejap mata, itu lenyap ke dalam kehampaan. Esens spirit Suzimo muncul kembali dan jauh lebih redup, jelas bahwa kerugiannya sangat besar. Namun, mata roh esensi bersinar karena kegembiraan. Itu telah menyelesaikan serangan 9 kesadaran roh. Kartu trufnya benar-benar habis untuk itu. Selain manik-manik doa Mingwang dan sisik naga kesadaran roh, teratai hijau penciptaan dilindungi oleh 9 sinar cahayanya yang gemerlap. Ini adalah aspek menakjubkan dari penciptaan teratai hijau yang ditemukan Suzimo selama 6 bulan terakhir. Di atas langit gunung Howling Moon, Suzimo membuka matanya dan mengungkapkan senyum tipis. 9 iblis-iblis tingkat menengah di sekitarnya berakar di tempat dengan ekspresi beku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Setan-setan itu semuanya bingung. Meskipun pertarungan para spirit essence sudah lama narasinya, semuanya berakhir dalam sekejap mata. Satu-satunya hal yang dilihat iblis adalah 9 cahaya surgawi melonjak menuju Suzimo, 5 di antaranya tersebar sementara 4 di antaranya ditembakkan ke Glabella Suzimo. Segera setelah itu, dunia menjadi sunyi. Suzimo membuka matanya dengan senyum tipis. 9 iblis-iblis tingkat menengah memiliki ekspresi yang terpukul. Mungkinkah mereka kalah? 9 iblis-iblis tingkat menengah tidak dapat membunuh pria ini dengan serangan kesadaran roh gabungan. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki ekspresi yang mengerikan. Pada kenyataannya, mereka kehilangan koneksi dengan kesadaran roh mereka saat mereka memasuki tubuh Suzimo dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, kesadaran roh Solitary Cloud adalah yang terakhir bubar. Melalui Glabella Suzimo, dia merasakan aura samar ras naga. Saya mengerti. Harta dari ras naga itu pasti senjata dharma kesadaran roh yang tersembunyi di dalam kesadaran roh orang ini. Awan soliter telah tercerahkan. Bab 832, Penampilan Naga Sejati. 9 iblis-iblis itu terkesima dan tidak tersentak dari pingsan mereka. Namun, Suzimo sudah menyerang. Pada titik pertempuran ini, 9 iblis-iblis tingkat menengah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Guyuran. Suzimo mengedarkan kidarahnya dan suara gelombang tsunami melonjak di dalam tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Setan-setan itu terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Darah tsunami. Dia telah mengembangkan garis keturunannya sampai batasnya. Solitary Cloud memiliki ekspresi muram. Meskipun dia adalah binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan bangsawan, dia belum berkultivasi ke tahap itu. Berdebur. Suzimo sudah menghilang dari tempatnya. Karena kecepatannya terlalu cepat, serangkaian bayangan berlama-lama di udara. Bang!
Iblis-iblis tingkat menengah untuk sesaat terganggu dan merasakan kekuatan dahsyat yang membuat tubuh besarnya terbang seketika. Saat dia masih di udara, dia meledak menjadi kabut darah dan mewarnai pegunungan menjadi merah. Iblis-iblis tingkat menengah lainnya telah jatuh. Ada 8 yang tersisa. Penguasa teritorial Black Sand Ridge memiliki tatapan dingin saat dia melambaikan ekor kalajengking tajamnya yang dicampur dengan racun. Dia menyerang ke arah Suzimo dan berteriak, "Bunuh!" Pria ini memiliki harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kematiannya akan menjadi kesempatan besar bagi kita semua. Tuan teritorial Gua Topan berkata dengan dingin juga. Solitary Cloud tidak berkata apa-apa saat dia melewati awan, dia sudah menyerang Suzimo dengan raungan. Di bawah pimpinan 3 penguasa wilayah, 5 iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa menerjang ke depan sekali lagi. Bang, bang, bang. 8 iblis-iblis raksasa mengelilingi Suzimo. Suzimo relatif lebih kecil seperti semut. Namun, setiap gerakan yang dia buat memiliki kekuatan ki darah yang menakutkan saat dia membalas serangan 8 iblis-iblis sepenuhnya. Tak satu pun dari iblis-iblis ini adalah tandingannya dalam pertempuran jarak dekat. Sosok-sosok itu berkelok dan bermanuver satu sama lain. Setelah satu pertukaran, 8 iblis-iblis merasa seolah-olah tulang mereka hampir patah dan tubuh mereka terasa seperti terbelah. Solitary Cloud tampak lebih celaka. Dia marah dan menyerang ke depan dan membawa Suzimo dengan 2 pukulan. Pada akhirnya, beberapa cakarnya patah dan dia kesakitan yang tak tertahankan. Gerhana pasir hitam. Penguasa teritorial Black Sand Ridge melolong. Roh esensinya disalurkan ke batasnya saat dia merilis keterampilan rahasia ras Scorpion. Badai pasir hitam melonjak di sekelilingnya yang menyelimuti langit. Pasirnya terlihat seperti biasa. Namun, setiap partikel pasir dibentuk dengan kekuatan Dharma dan memiliki racun beracun. Jika binatang iblis biasa memakan pasir hitam, mereka akan berubah menjadi kerangka hitam pekat dan daging mereka akan membusuk dalam 10 detik. Ini adalah seni iblis yang dirilis oleh Tuan Muda Black Sand Ridge sebelumnya. Namun, Suzimo menghilangkannya bahkan tanpa goresan padanya. Meskipun penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam juga iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan Dharma dari seni iblisnya jauh lebih kuat dan jelas bahwa kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Kedua esens spiritnya habis setelah pertarungan esens spirit dan sulit baginya untuk melepaskan art Dharmic untuk pertahanan. Namun, gerhana pasir hitam sangat mematikan dan dia mungkin terluka jika dia mencoba bertahan dengan tubuh fisiknya sendiri. Ekspresi keyakinan melintas di mata Suzimo. Karena itu masalahnya, inilah waktunya untuk mengakhiri banyak hal. Suzimo mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang bisa saya lakukan juga. Sebelum hukumannya selesai, ki setan merah berputar di sekelilingnya dan dengan cepat menciptakan iblis kuno satu demi satu. Mereka seperti hidup dengan tatapan gemetar dan taring serta cakar yang mengancam. Ada sapi liar, beruang batu, kera sanguin, anakonda, kuda surgawi, macan neraka, dan macan tutul angin. Ketujuh iblis itu berukuran besar dan memiliki aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka tingginya lebih dari 100 kaki, beberapa di antaranya lebih dari 100 kaki. Semuanya membunuh saat mereka menatap ke depan dengan mata merah. Dikelilingi oleh 7 iblis kuno, meskipun Suzimo jauh lebih kecil ukurannya, sepertinya dia adalah satu-satunya penguasa di alam semesta yang tak tertandingi. Apa itu? Ada apa dengan binatang iblis itu? Kebaikan. Apa wujud asli pria ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang iblis? Petik 2. Serangkaian seruan terdengar dari atas dan bawah gunung Howling Moon. Di bawah cakrawala, 7 iblis berdiri di udara dan memandang semua orang, seolah-olah mereka telah hidup selama-lamanya dan telah tiba di sini dengan melawan arus waktu. Setan-setan itu terkejut. Binatang iblis yang hadir tidak memiliki pengalaman untuk mengenali ini sebagai fenomena garis darah. Hanya Solitary Cloud yang bisa mengingat beberapa deskripsi dari kedalaman ingatannya. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia tampak bingung. Bloodbath Sonar Realm. Mata penguasa wilayah Gua Topan merah dan mematikan. Dia tidak bisa diganggu lagi saat dia melepaskan skill rahasia. Sonar Realm adalah keterampilan rahasia yang unik untuk ras kelelawar. Jika seseorang tidak siap, gendang telinga mereka akan hancur saat skill rahasia dilepaskan. Faktanya, binatang iblis yang lebih lemah mungkin roh esensinya dihancurkan oleh alam sonar. Di dalam kehampaan, riak muncul.
Keterampilan rahasia sonar Rilem sudah terwujud dan melonjak menuju Suzimo dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tatapan Suzimo acuh tak acuh dan dia tidak bergerak saat membuka mulutnya. 7 iblis yang mengelilinginya membuka mulut mereka juga, menirunya. Mengaum. Raungan bergema dari mulut Suzimo dan 7 iblis, melonjak ke depan pada saat yang sama dengan kekuatan yang cukup untuk melahap gunung dan sungai. Sonar Rilem dari teritorial Lord of Cyclone Cave tampak tidak signifikan dibandingkan dengan raungan dan menghilang ke dalam kehampaan seketika. 8 iblis jahat di sekitarnya bergidik. Ada beberapa iblis-iblis tingkat rendah di bawahnya yang tidak berhasil mengelak tepat waktu. Bibir, mata, lubang hidung dan telinga mereka berlumuran darah dengan cara yang mengerikan. Roh iblis di pegunungan bahkan tergeletak di tanah, menggigil ketakutan. Solitary Cloud bergidik dan terbangun dari tidurnya. Telinganya berdengung dan berdenging kesakitan saat dia melihat ke arah Suzimo secara naluriah. Pergilah. Suzimo berteriak dan 7 iblis kuno di sekitarnya menyerbu ke depan. Salah satu pikiran iblis-iblis tingkat menengah menjadi kosong karena keterkejutan dan dia kehilangan ekspresi. Macan neraka menyerbu ke depan dan mengunyah kepala yang pertama dengan satu gigitan, membunuhnya bersama dengan roh esensinya. 7 iblis menyerang 7 iblis-iblis tingkat menengah. Solitaire Cloud adalah satu-satunya tanpa iblis yang menyerang ke arahnya. Namun, tepat saat awan soliter melihat Suzimo, yang terakhir berbalik dan bertemu dengan tatapannya. Segera setelah itu, awan soliter melihat sesuatu yang mengejutkannya. Suzimo memiliki tatapan dingin. Di belakangnya, ada sosok binatang iblis yang panjang dan ramping. Itu terlihat samar-samar dan melingkar di lehernya saat itu berputar ke atas. Itu adalah iblis ke-8. Sosok Raja Iblis dibentuk dan itu menyerupai Wim dan Anaconda. Namun, penampilannya kabur dan tidak bisa dilihat dengan sangat jelas. Mungkinkah iblis itu seorang Wim? Sebelum pemikiran Solitary Cloud selesai, dia melihat ke bawah perut iblis ke-8 dan tatapannya perlahan membeku. Ada 4 cakar di bawah perut iblis itu. Wim lahir dengan 2 kaki. Naga sejati memiliki 4 kaki. Segera setelah itu, pupil Solitary Cloud mengerut. Secara mengerikan, sisik muncul satu demi satu di permukaan orang itu dan langsung menutupi tubuhnya. Set. Solitary Cloud tersentak dengan ekspresi terpukul saat kemungkinan menakutkan terlintas di benaknya. Tidak ada harta karun dari ras naga. Hanya ada naga sejati. Aura ras naga terpancar dari naga sejati di hadapannya. Tidak heran mengapa orang ini begitu kuat dalam pertempuran dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Tidak heran mengapa orang ini dengan berani menyatakan bahwa Wim seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan wujud asli orang tersebut. Impian seumur hidup Wims adalah berubah menjadi naga. Dan sekarang, dia telah menyaksikan naga sejati. Gedebuk. Solitaire Cloud sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Bab 833, Tenang. Turunnya fenomena Bloodline menghancurkan harapan terakhir dari penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Kedua penguasa wilayah benar-benar ketakutan, kemampuan ini berada di luar pemahaman mereka. Tanpa ragu, mereka berdua memilih untuk kabur. Ketika penguasa wilayah mereka berlari, iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak bisa diganggu dan berbalik untuk melarikan diri juga. Namun, kedua penguasa wilayah adalah yang pertama bereaksi dan kecepatan mereka juga lebih cepat dari yang lain. Keduanya berhasil melarikan diri dari area efek fenomena Bloodline dengan selebar rambut. Iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak seberuntung itu. Ketika bovine liar, kera sanguin, dan iblis lainnya menyerang ke depan, semuanya terbunuh. Daging mereka berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis dan roh esensi mereka padam di tempat. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di sisi lain dari medan perang, penguasa wilayah Sungai Gasly berlutut di tanah dengan ketakutan yang tak terlukiskan, tidak ada yang bisa memperhatikan hal itu pada titik pertempuran ini. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki ide yang sama dan keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Penguasa teritorial Black Sand Ridge kembali ke wujud manusianya. Bentuk kalajengkingnya yang besar tidak nyaman untuk melarikan diri di antara hutan lebat dengan pepohonan tinggi. Sebaliknya, setelah dia dalam bentuk manusia, dia menjadi lebih gesit dan menjadi target yang lebih kecil. Desir. Penguasa wilayah dari Black Sand Ridge berlari dengan sekuat tenaga dan merasakan angin menderu di samping telinganya, punggungnya terasa dingin dan bersimbah keringat.
Begitu aku kembali ke Black Sand Ridge, aku pasti akan mengumpulkan ahli yang kuat dan kembali sekali lagi. Dia memiliki ekspresi murka dan melolong di dalam hatinya. Dia adalah seorang penguasa wilayah dan telah memerintah di Black Sand Ridge selama beberapa ribu tahun. Secara alami, dia terhubung dengan baik dan mengenal banyak ahli yang kuat. Tidak mungkin dia akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah setelah kekalahan besar kali ini. Saat dia melarikan diri, roh esensnya berdenyut-denyut kesakitan karena beban intens yang berkepanjangan yang dilakukannya. Meski begitu, perasaan bahaya di belakangnya tidak lenyap dan mengikutinya seperti bayangan. Lebih jauh lagi, itu terasa lebih menekan. Bisakah dia mengejarku? Penguasa teritorial Black Sand Ridge tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali. Satu putaran itu membuatnya takut dan kakinya lemas. Tidak jauh di belakangnya, petir ungu melonjak ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilatan petir. Jarak antara mereka berdua semakin berkurang dengan cepat. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam tahu bahwa petir ungu itu tidak lain adalah binatang iblis bernama Mo. Pelarian ungu. Itu adalah teknik melarikan diri dari Purple Thunder manual. Meskipun kekuatan dan kecepatan ledakan teknik melarikan diri ini tidak bisa dibandingkan dengan Blood Escape, hal baiknya adalah tidak ada gejala sisa pada tubuh. Tuan, tolong selamatkan aku. Penguasa teritorial Black Sand Ridge tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia bersujud ke arah Suzimo dan berteriak, "Aku bersedia tunduk padamu." Keduanya sangat dekat. Penguasa teritorial Black Sand Ridge ketakutan dengan ekspresi bingung, tampak seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya. Jika itu orang lain, mereka akan lengah pada saat itu. Namun, saat penguasa wilayah dari Black Sand Ridge berbicara, dia melingkarkan lidahnya dan seberkas cahaya hitam keluar. Itu membawa bau busuk menjijikkan dan meledak ke arah wajah Suzimo. Sebenarnya, senjata Dharmic yang diambil oleh Mystic Magnet Mountain bukanlah senjata Destiny Dharmic miliknya. Jarum racun hitam ini. Jarum racun hitam ini dimurnikan siang dan malam menggunakan racun paling beracun di dalam tubuhnya, racun ekor kalajengkingnya. Racun itu adalah sesuatu yang bahkan binatang buas berdarah murni tidak bisa menahan. Dengan gerakan ini, dia berhasil melarikan diri dari ambang kematian berkali-kali dengan membunuh lawan-lawannya. Ada banyak iblis-iblis tingkat menengah dalam lembah 1000 iblis yang luas. Tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa wilayah tanpa beberapa kemampuan. Metodenya mungkin berhasil melawan orang lain. Sayangnya, itu tidak berguna melawan Suzimo. Suzimo mengembangkan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan memiliki persepsi rohnya, dia merasakan bahaya saat penguasa teritorial Black Sand Ridge berbalik. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari mata kanannya, menyerupai matahari yang terik. Seketika, air hujan di sekitar mereka menguap. Itu adalah teknik visual, Illumination Dragon Eye. Sebuah kolom cahaya menembus kehampaan melalui jarum racun hitam di udara dan menembus kepala penguasa wilayah Black Sand Ridge seluruhnya. Jarak antara mereka berdua terlalu dekat. Dengan kata lain, penguasa wilayah dari Black Sand Ridge tidak bisa menghindari gerakan membunuh itu sama sekali. Tidak ada darah yang menetes. Daerah di sekitar luka terbakar. Cahaya dari jarum racun hitam meredup saat jatuh. Bahkan senjata Destiny Dharmic tidak berguna melawan serangan Illumination Dragon Eye. Mata penguasa teritorial Black Sand Ridge membelalak. Ekspresinya membawa ancaman yang sama tepat sebelum dia meluncurkan penyergapan, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka gerakan pembunuhannya akan dimentahkan oleh Suzimo dengan begitu mudah. Kurang dari itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dalam sekejap mata. Seorang penguasa wilayah telah jatuh. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke Black Sand Ridge. Suzimo memiliki ekspresi dingin saat dia melambaikan jubahnya. Dia mengumpulkan tas penyimpanan penguasa wilayah dari Black Sand Ridge dan berbalik untuk pergi tanpa melihat mayatnya. Dia harus menyelesaikan penguasa teritorial Gua Topan dan sungai mengerikan masih. Dengan kecepatan kilat, Suzimo menghilang dari tempatnya dan menghilang ke dalam hutan. Saat tiba di udara di atas gunung Howling Moon, serigala hitam dan Chan Ruyi mendekat. Keduanya memiliki ekspresi aneh dan ingin berbicara tetapi berhenti. The Solitary Cloud of Territorial Lord berdiri di samping mereka berdua. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Apakah Solitary Cloud mencoba mengancamnya dengan menyandera serigala hitam dan Chan Ruyi?
Sebelum pikiran itu selesai, awan soliter mengambil langkah pertama untuk berjalan menuju Suzimo. Dengan gedebuk, dia berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya. Tuan Teritorial, saya bersedia menjadi bawahan Anda dan memimpin semua iblis sungai di sungai mengerikan untuk tunduk kepada Anda. Suzimo hendak berbicara ketika Solitary Cloud membalik telapak tangannya, mengungkapkan esens spirit yang lemah di dalamnya. Itu adalah kelelawar berwarna darah. Solitary Cloud berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Teritorial, ini adalah bloodbath dari Cyclone Cave yang lolos sebelumnya. Aku sudah menangkapnya. Petik 2. Suzimo mengangkat alisnya. Wim ini memang menarik. Tidak hanya Wim tunduk padanya, yang pertama bahkan menangkap penguasa wilayah Gua Topan yang telah melarikan diri. Solitary Cloud bertanya, Tuan Teritorial, bagaimana kita harus menangani kelelawar ini? Bunuh itu. Suzimo melambaikan tangannya. Tanpa ragu-ragu, Solitary Cloud mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi dari penguasa wilayah Gua Topan. Tanpa perintah Suzimo, Solitary Cloud tidak bangkit dan hanya berlutut dengan patuh di hadapannya. Serigala hitam dan Chan Ruyi saling pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sikap Solitary Cloud terhadap Suzimo aneh. Sepertinya dia tidak menyerah karena kekuatan Suzimo. Sebaliknya, sepertinya ada rasa hormat dan ketakutan dari lubuk hatinya. Keduanya bingung. Meskipun orang luar biasanya memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasinya, keduanya sama sekali bingung. Kedua belah pihak bertikai sebelumnya. Tiba-tiba, satu pihak berlutut ketakutan dan bersujud. Suzimo menatap Solitary Cloud dengan tatapan dalam di matanya. Ekspresi Solitary Cloud penuh hormat dan sama sekali tidak munafik. Karena garis keturunan dan kekuatan tempur Solitary Cloud layak, Suzimo melambaikannya. Bangkit. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi salah satu wakil penguasa wilayah di Gunung Howling Moon. Petik 2. Dimengerti. Solitary Cloud senang dan bangkit. Terlepas dari penyerahan penguasa wilayah Sungai Gasly, penguasa wilayah dari Black Sand Ridge dan Gua Topan telah jatuh dan kedua wilayah tersebut tidak memiliki pemilik. Suzimo bermaksud untuk memasukkan dua wilayah itu di bawah Gunung Howling Moon dan saat ini, dia kekurangan asisten seperti Solitary Cloud. Bab 834, 100 tahun kemudian. Setelah pertempuran, mayat berserakan di mana-mana dalam pemandangan yang menghancurkan. Namun, binatang iblis dari Gunung Howling Moon yang selamat sangat bersemangat saat mereka mengumpulkan berbagai piala perang dari tanah. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Awalnya, Gunung Howling Moon berada di ambang kehancuran. Namun, dengan kedatangan satu orang, pasang surut telah berubah total. Setan-setan itu mengangkat kepala mereka dan melihat sosok di puncak gunung-gunung Howling Moon dengan penghormatan di mata mereka, ada semangat yang tak terlukiskan di tatapan mereka. Di dunia iblis, keyakinan mereka adalah bahwa yang kuat adalah yang tertinggi. Setelah pertempuran ini, kebangkitan Gunung Howling Moon tidak bisa dihindari dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Raja Tikus membusungkan dadanya dengan bangga saat dia berjalan melewati kerumunan dengan penyangga yang mengesankan. Dari waktu ke waktu, iblis yang lebih rendah akan mendekat dengan ekspresi yang mengembara dan memberinya rampasan perang. Dia memang berhak untuk bangga. Tidak peduli apa, dialah yang membawa Suzimo ke sini dari medan perang kuno. Di antara iblis, dia juga yang pertama berkenalan dengan Suzimo. Fakta itu saja memberinya status yang tak tergoyahkan di antara iblis. Di puncak gunung, monyet, harimau roh dan king-king turun dengan darah di sekujur tubuh mereka, beberapa dari mereka dan beberapa dari orang lain. Cece, luar biasa. Monyet menepuk bibirnya dan menyeringai, seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan sakit di tubuhnya. Akhirnya ada pertempuran hebat yang bisa memuaskannya setelah dia menjadi iblis-iblis. Bersama dengan harimau roh dan king-king, mereka bertiga memburu iblis-iblis dari Black Sand Ridge dan Gua Topan sejauh puluhan kilometer dan baru saja kembali. Meskipun Little Fox sudah beradaptasi dengan kehidupan di hutan, dia tidak suka membunuh. Dia tidak mengejar binatang iblis dari dua wilayah yang melarikan diri dan kembali ke sisi Suzimo sejak lama. Pergi dan istirahat untuk memulihkan diri dulu. Suzimo tersenyum. Mungkin ada lebih banyak pertempuran di masa yang akan datang. Dia sudah siap untuk menuju ke Black Sand Ridge dan Cyclone Cave dan mengklaim wilayah di bawah komandonya. Baik itu tuan teritorial atau tuan, secara alami akan lebih baik bagi mereka jika mereka menduduki lebih banyak wilayah. Semakin besar wilayah mereka, semakin banyak binatang iblis di bawah komando mereka.
Ini juga berarti bahwa mereka akan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya seperti mineral alam, material, tumbuhan roh, dan harta karun. Tuan Teritorial, terima kasih telah melindungi Gunung Howling Moon. Serigala hitam membungkuk dalam-dalam ke arah Suzimo. Tanpa Suzimo, hasil pertempuran hari ini akan sangat berbeda. Gunung Howling Moon akan lenyap, dibagi oleh Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River. Tapi sekarang, tidak hanya sungai mengerikan yang dikirim, wilayah Gunung Howling Moon telah meluas lebih dari 2 kali lipat. Pada pemikiran itu, serigala hitam menoleh untuk melihat ke awan soliter secara naluriah. Itu bisa dimengerti mengapa penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave dikalahkan. Itu karena mereka lemah. Di antara mereka, penguasa wilayah sungai mengerikan berperilaku paling aneh. Dua penguasa wilayah lainnya memiliki kemiripan harapan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, pria ini memilih untuk langsung menyerah. Pada saat itu, Solitary Cloud berkata, Tuan Teritorial, kamu sepertinya selalu sendirian. Apakah Anda belum memiliki tunggangannya? Petik 2. Tidak. Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Itu bagus. Solitary Cloud senang dan buru-buru berkata, Tuan Teritorial, biarkan aku menjadi tungganganmu. Serigala hitam dan Chan Rui sama-sama merenungkan mengapa awan soliter tunduk dan apakah yang terakhir memiliki niat yang licik. Namun, rahang mereka hampir jatuh ke tanah saat mendengar itu. Ini bukan hanya penyerahan belaka. Dia hampir terkapar di tanah sepenuhnya. Di mana di dunia ini akan ada binatang iblis yang akan menawarkan menjadi tunggangan bagi orang lain. Mungkin bisa dimengerti jika mereka menghadapi ahli tertinggi atau tuan, tapi ini adalah iblis-iblis tingkat rendah tepat di depan mereka. Tidak apa-apa. Suzimo mengabaikannya. Anda adalah wakil penguasa wilayah dari Gunung Howling Moon. Ini akan menurunkan statusmu secara signifikan jika kamu menjadi tungganganku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Solitary Cloud juga melambai. Kalau begitu aku tidak akan menjadi wakil penguasa wilayah. Aku hanya akan menjadi tungganganmu. Petik 2. Baik Black Wolf dan Chan Rui tercengang. Solitary Cloud adalah penyendiri yang paling sombong di wilayah ini. Sebagai binatang buas berdarah murni, dia memang memenuhi syarat untuk memiliki sikap itu. Namun, apa yang terjadi di sini? Bukankah perbedaan sikapnya sebelum dan sesudah terlalu besar? Bisakah dia mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi tunggangan Tuan Teritorial? Itu adalah pikiran sekilas dan tidak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkannya. Sebenarnya, memang ada keuntungan besar bagi Solitary Cloud untuk menjadi tunggangan Suzimo. Setelah Solitary Cloud menyimpulkan wujud asli Suzimo, dia mengumpulkan bahwa dia bisa menemani yang terakhir dan berkultivasi bersama dengannya jika dia menjadi tunggangan yang terakhir. Bahkan jika dia hanya bisa menyerap jejak aura dari ras naga, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan untuk kultivasi awan soliter. Perlombaan naga. Itulah eksistensi yang pernah berkuasa di era primordial. Dalam pikiran awan soliter, dia membayangkan bahwa sebagai seseorang dari ras naga, Suzimo pasti datang ke tempat kecil acak ini untuk menjadi penguasa wilayah hanya untuk bersenang-senang. Begitu dia bersenang-senang, dia pasti akan kembali. Jika Solitary Cloud bisa mengikuti Suzimo untuk kembali ke tanah suci ras naga, kemungkinan Dragonification-nya akan jauh lebih besar. Suzimo merenung sejenak dan sudah menebak pikiran awan soliter. Apakah kamu yakin? Dia tersenyum tipis dengan tatapan aneh. Pastinya, saya tidak akan menyesalinya. Petik 2. Solitary Cloud mengangguk dengan cepat. Aku bersedia bersumpah darah dan mengikutimu seumur hidup. Tidak perlu. Suzimo melepaskannya dan memotongnya. Jika Anda bersedia melakukannya, kami akan mengikuti niat Anda. Terima kasih Tuan. Solitary Cloud telah mengubah caranya menyapa Suzimo. Status Anda sebagai wakil penguasa wilayah akan tetap tidak berubah. Kembali, memulihkan diri dan bersiap untuk menyerang Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Suzimo berkata dalam-dalam. Dimengerti. Solitary Cloud membungkuk sebagai jawaban. Suzimo berdiri di puncak gunung dengan monyet, harimau roh, rubah kecil dan king-king di belakangnya. Rambut merahnya bertumpu di pundaknya saat dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang dalam dan bergumam, mulai hari ini, kami berlima bersaudara akan mulai memerintah di hutan yang luas. Suzimo menatap ke utara dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia jauh dari tanah airnya dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. King-king, cepat, lihat.
Saya dengan susah payah menggali kalung mutiara yang indah ini secara pribadi dari mayat. Ini sangat cocok dengan Anda. Petik 2. Nyah, kau membuat saya jijik. Fufu, Brother Tiger, kamu pasti tidak akan tahu bagaimana cara membujuk seorang gadis, kata Foxy dengan nada menggoda. Kesedihan di mata Suzimo menghilang ketika dia mendengar tawa di sekitarnya dan dia tersenyum ramah. Setidaknya, dia tidak akan bosan di masa depan dengan monyet, roh harimau, king-king dan rubah kecil di sekitarnya. Badai ditakdirkan untuk menimpa lembah seribu iblis karena mereka berlima. Sebulan kemudian, pasukan Howling Moon Mountain dibagi menjadi dua, dipimpin oleh Suzimo dan Solitary Cloud untuk menaklukkan Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Solitary Cloud bertarung melawan iblis Cyclone Cave selama setengah hari dan yang terakhir menyerah. Suzimo turun ke Black Sand Ridge dan membunuh setengah dari ras Black Scorpion, yang menyebabkan penyerahan instan oleh iblis Black Sand Ridge. Setelah itu, dalam waktu kurang dari setengah tahun, Howling Moon Mountain menggabungkan Black Sand Ridge dan Cyclone Cave sepenuhnya dan wilayah di bawah komando mereka di peta berkembang pesat. Nama Gunung Howling Moon menyebar dengan liar. Pada hari-hari setelahnya, Gunung Howling Moon terlibat dalam beberapa penaklukan lagi terhadap wilayah di sekitarnya dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Wilayah Gunung Howling Moon diperluas sekali lagi. Nama setan Mo terkenal. Banyak ahli datang untuk menghormati Demon Mo dan tunduk pada kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan Gunung Howling Moon tumbuh lebih jauh. Menjelang akhir, Suzimo jarang muncul. Awan soliter, serigala hitam, dan iblis lainnya memegang benteng dan itu cukup untuk memastikan kelanjutan pembangunan Gunung Howling Moon. Pasir waktu mengalir dengan bebas. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Bab 835, 1000 setan bertemu. Puncak Gunung Howling Moon. Sesosok berdiri tertiup angin dengan tangan di belakang punggungnya. Jubahnya berkibar, rambut merahnya menari-nari dan matanya jernih dengan tatapan sedalam lautan. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan tampak seperti seorang sarjana berusia 20-an, waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas sama sekali di wajahnya. Satu-satunya petunjuk usia adalah melalui tatapan sedih di matanya dari waktu ke waktu. Suzimo menatap ke kejauhan dengan ekspresi termenung. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jalan kultivasi tidak ada habisnya dan menyebabkan seseorang kehilangan pandangan dunia. Pada saat inilah dia beresonansi dengan gagasan itu secara mendalam. 100 tahun mungkin seumur hidup bagi manusia di alam sekuler. Namun, untuk Naschen Souls dengan rentang hidup 1000 tahun, itu tidak berarti banyak. Segalanya masih damai di Howling Moon Mountain setelah 100 tahun. Namun, tidak ada yang tahu jika sesuatu yang besar terjadi di dunia kultivasi atau jika ada penjelmaan paragon atau monster yang lahir. Suzimo tidak tahu apakah kenalan lamanya baik-baik saja. Dia tidak beristirahat selama 100 tahun terakhir. Saat ini, ranah kultivasinya berada di puncak ranah jiwa baru lahir tahap menengah. Kecepatan budidaya ini tidak dianggap lambat untuk jiwa baru lahir. Lebih penting lagi, roh esensi Suzimo telah memelihara penciptaan teratai hijau selama 100 tahun terakhir. Saat ini, teratai hijau penciptaan berada di kelas 4. Teratai hijau penciptaan tingkat 4 tidak kalah dengan senjata kesempurnaan Lord Dharmic dalam hal kekuatan. Tidak hanya itu, Suzimo menghabiskan sebagian besar usahanya selama 100 tahun terakhir untuk meneliti buku kuno yang ditinggalkan oleh sekte-sekte makam perkasa. Buku kuno mencatat banyak upaya dan metode dari para pendahulu tentang bagaimana manusia tanpa akar roh harus berusaha untuk berkultivasi. Kematian Su Hong dan penderitaan warga negeri Yan berdampak besar pada Suzimo. Itulah alasan mengapa dia bersumpah bahwa dia ingin mendirikan Dao dan mengubah nasib makhluk hidup di dunia. Dao-nya akan memungkinkan semua orang tanpa akar roh untuk berkultivasi sehingga mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Dia telah memperoleh banyak manfaat selama 100 tahun terakhir. Sebenarnya, baik itu untuk Tao yang abadi, Buddha, iblis atau iblis, pembentukan inti adalah penghalang paling penting. Suzimo menemukan bahwa selama seseorang menerobos dari alam formasi inti dan mengembangkan roh esensi, fungsi akar roh hampir dapat diabaikan. Dengan kata lain, akar roh hanyalah batu loncatan ke jalur kultivasi. Yang lebih penting adalah orang membentuk inti emas tanpa adanya akar roh. Secara alami, itu adalah sesuatu yang dapat dicapai melalui budidaya iblis. Namun,
Su Zimo tidak bisa membiarkan seluruh dunia mengikuti jejaknya di mana mereka akan dikucilkan oleh sebagian besar pembudidaya manusia lainnya di akhir kultivasi mereka. Su Zimo meneliti buku kuno itu dan membuat banyak hipotesis di sepanjang garis pemikiran itu, memperoleh wawasan yang mendalam dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak menyerah pada seni Dharma dari Jiwa Yin, buku pedoman guntur ungu dan sutra Rulai Hari Agung, ia melatih dan memahaminya secara konstan juga. Saat itu, kolom cahaya berwarna darah melonjak di cakrawala yang jauh. Itu menembus awan dan menghilang segera setelah itu. Kolom cahaya darah sangat jauh dari Gunung Howling Moon dan lokasi tepatnya tidak diketahui. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit saat dia menatap cahaya darah yang menghilang. Sensasi yang akrab muncul di benaknya untuk sesaat. Awan soliter. Su Zimo memanggil dengan lembut. Dalam kegelapan tidak jauh di belakangnya, sesosok melesat keluar. Itu adalah penguasa teritorial asli Sungai Mengerikan dan tunggangan Su Zimo saat ini. Awan soliter. Solitary Cloud masih iblis-iblis tingkat menengah 100 tahun kemudian. Namun, auranya lebih murni dan tatapannya tampak lebih tajam, jelas bahwa dia telah berkembang pesat dalam kultivasinya. Setiap kali Su Zimo berkultivasi selama bertahun-tahun, Solitary Cloud mengawasi dari samping. Setiap kali Su Zimo mengolah bagian Yin Spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia akan memancarkan aura ras naga yang memberikan manfaat besar bagi Solitary Cloud. Su Zimo bertanya, tahukah kamu apa kolom darah yang menusuk surgawi tadi? Kemungkinan besar dari Laut Darah 1000 tahun. Solitary Cloud menjawab. Laut Darah 1000 tahun. Su Zimo bergumam pelan. Awan soliter menjelaskan, Laut Darah 1000 tahun adalah sebuah danau di tengah lembah 1000 iblis. Alasan mengapa disebut laut adalah karena memiliki luas permukaan yang besar dan tepinya tidak dapat dilihat dengan satu pandangan pun. Petik 2. Selain itu, laut ini sangat aneh. Warna laut semakin gelap seiring berjalannya waktu. Dalam 1000 tahun, itu akan mencapai puncaknya dan laut akan menjadi semerah darah. Petik 2. Su Zimo bertanya lagi, apa yang orang ketahui tentang Laut Darah 1000 tahun? Awan soliter melanjutkan, dikatakan bahwa Laut Darah mengumpulkan darah esensi dan jiwa binatang iblis yang telah jatuh selama 1000 tahun terakhir. Jika iblis-iblis dapat berkultivasi di dalam, mereka akan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Petik 2. Hah? Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya, jika itu masalahnya, bukankah Laut Darah akan menjadi tempat yang berharga di mana perkelahian dan pembantaian terjadi setiap saat karena semua orang bersaing untuk itu? Itu memang kasus awalnya. Solitary Cloud mengangguk. Namun, kemudian, pertempuran menjadi terlalu sengsara dan meningkat. Faktanya, bahkan tuan teritorial berlevel tinggi jatuh satu demi satu. Karena itu, 7 tuan besar dari lembah 1000 iblis memutuskan untuk mengakhiri perang dan membuat semua orang berbagi Laut Darah 1000 tahun. Petik 2. Laut Darah terbuka sekali setiap 1000 tahun dan ada total 10 tempat. 7 tuan masing-masing akan mengirim tuan teritorial di bawah pemerintahan mereka untuk memperjuangkan 10 posisi. Petik 2. Su Zimo tidak bisa membantu tetapi bertanya pada saat itu, karena Laut Darah 1000 tahun begitu menakjubkan, mengapa iblis-iblis tingkat tinggi tidak pergi ke sana untuk berkultivasi? Ada batasan kekuatan di dalam Laut Darah. Dorongan untuk iblis-iblis tingkat tinggi yang membudidayakannya tidak signifikan. Untuk iblis-iblis tingkat rendah, roh esensi dan tubuh fisik mereka tidak dapat menahan kekuatan Laut Darah. Oleh karena itu, iblis-iblis tingkat menengah secara alami paling cocok untuk berkultivasi di sana. Solitary Cloud merenung sejenak. Tentu saja, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah jika kamu memasuki Laut Darah dan berkultivasi di dalamnya. Su Zimo mengangguk. Ginseng darah bergizi jiwa dan bahan abis pakai pemurnian roh lainnya yang dia peroleh di medan perang kuno telah lama digunakan dalam 100 tahun terakhir. Bahkan tingkat penciptaan teratai hijau sekarang mengalami hambatan karena ranah budidaya Su Zimo. Bahkan jika dia memasuki pengasingan dan berkultivasi selama ratusan atau 1000 tahun, mungkin tidak ada kemajuan apapun untuk kemacetannya. Pada saat seperti ini, seorang kultivator harus menjelajah dunia. Terobosan bisa datang dalam bentuk peluang atau pertempuran besar. Mungkin, seseorang bahkan mungkin terinspirasi di tempat asing dan mencapai terobosan tiba-tiba juga. Melalui kata-kata Solitary Cloud, kesempatan untuk berkultivasi di Laut 1000 tahun darah adalah hal langka yang tidak boleh dilewatkan. Namun, ada sangat sedikit posisi yang tersedia dan pasti akan ada pertempuran sengit yang terlibat jika Su Zimo ingin mendapatkannya.
Dia bertanya lagi, bagaimana saya bisa mendapatkan posisi untuk berkultivasi di Laut Darah? 1000 setan bertemu. Solitary Cloud menjawab, sebulan kemudian, 1000 Demon Meet akan diselenggarakan di sekitar Laut Darah 1000 tahun. Pada saat itu, tuan dari 1000 lembah iblis dan banyak tuan teritorial akan tiba. Ini kesempatan besar bagi ras iblis. Petik 2. Dia merenung sejenak dan menjelaskan, Tuan Mo, jika Anda ingin mengambil bagian di dalamnya, kita harus mengunjungi Tuan yang bertanggung jawab atas Gunung Howling Moon dulu. Tuan berada di atas Tuan teritorial. Ada 7 Tuan di lembah 1000 iblis. Di bawah setiap Tuan adalah Tuan teritorial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan awan soliter belum bertemu Tuan yang bertanggung jawab atas Gunung Howling Moon. Dikatakan bahwa Tuan adalah kera iblis dan tinggal di AP Chatter Ridge. Baiklah, kita akan pergi ke AP Chatter Ridge 3 hari kemudian. Su Zimo tidak ragu-ragu karena dia sudah memutuskan dan segera memberikan perintah. Bab 836, 10 penguasa teritorial besar. Su Zimo tidak membawa banyak orang untuk perjalanan itu. Selain monyet dan 3 lainnya, ada awan soliter dan Raja Tikus. Serigala Hitam dan Chan Rui tetap tinggal di Gunung Howling Moon untuk menjaga wilayah itu jika wilayah lain mencoba mengambil kesempatan dan menyerang. Solitary Cloud kembali ke wujud aslinya dari Wim dan Su Zimo bersama dengan semua orang naik di punggungnya. Karena Solitary Cloud adalah binatang buas berdarah murni dan iblis-iblis tingkat menengah, ada beberapa binatang iblis yang cukup bodoh untuk menyerbu mereka di sepanjang jalan. Kelompok mereka melintasi pegunungan dan punggung bukit melalui lusinan wilayah selama berhari-hari. Setelah hampir setengah bulan, mereka akhirnya tiba di sekitar AP Chatter Ridge. Di depan mereka ada hutan yang megah. Alasan mengapa itu disebut megah adalah karena setiap pohon kuno di hutan sebelumnya sudah ada sejak lama. Semuanya menjulang tinggi ke langit dengan cabang dan dedaunan yang indah. Mereka memiliki batang tebal yang menyerupai pilar dan tanaman merambat yang menusuk surgawi yang melingkari permukaan mereka seperti anakonda raksasa. Ukuran semua orang dalam kelompok Su Zimo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketebalan akar pohon kuno. Hanya ada sedikit cahaya di dalam seluruh hutan dan tempat itu tampak menakutkan. Solitary Cloud kembali ke bentuk manusianya dan semua orang turun. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatap hutan. Tanpa disadari, semuanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Su Zimo bertanya, Awan Soliter, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Overlord of AP Chatter Ridge? Ada 7 tuan di lembah 1000 iblis. Dikatakan bahwa kera iblis ini telah memegang posisinya untuk waktu yang lama, mungkin lebih dari 5000 tahun. Solitary Cloud menjawab. Dia telah memerintah selama 5000 tahun. Ekspresi Su Zimo berubah suram. Tuan bukan hanya iblis-iblis level tinggi, tapi juga eksistensi terkuat di antara iblis-iblis level tinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari rekan-rekan mereka yang bisa menguasai suatu tempat. Su Zimo merasa tidak nyaman mengunjungi Overlord tiba-tiba tanpa mengetahui apa-apa tentang yang terakhir. Bagaimanapun, dia berada di puncak ranah jiwa baru lahir tahap menengah sekarang. Jika dia melepaskan kartu trufnya sepenuhnya, ada peluang baginya untuk bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya. Namun, melawan iblis-iblis tingkat tinggi, atau bahkan tuan yang merupakan yang terkuat di antara iblis-iblis tingkat tinggi, Su Zimo pasti tidak memiliki kesempatan sama sekali. Selama pertarungan di puncak ethereal, Bangau Abadi Tua menerobos kemacetannya dan berubah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Pada saat itu, Asura memberitahu Su Zimo bahwa setelah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi, binatang iblis akan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Energi roh tidak bisa menandingi kekuatan Dharma. Kekuatan Dharma tidak bisa menandingi kekuatan surgawi. Itu adalah penindasan mutlak dari level yang berbeda. Su Zimo menatap hutan gelap di depannya dan berkata dalam-dalam dengan tatapan cerah, semuanya, masa depan kita tidak pasti dengan perjalanan ke sini ke AP Chatter Ridge. Tetap rendah hati dan jangan bertindak sembarangan. Petik 2. Su Zimo jarang menginstruksikan semua orang seperti itu. Kembali di Gunung Howling Moon, semua orang bisa berperilaku tanpa batasan. Namun, ini adalah AP Chatter Ridge. Pemilik wilayah ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Selain itu, pasti ada lebih dari satu iblis-iblis tingkat tinggi di sini. Selain Solitary Cloud, kebanyakan dari mereka hanyalah iblis-iblis level rendah, perbedaannya adalah 2 alam kultivasi utama.
Jika terjadi perkelahian, mereka bisa dibunuh semudah semut. Pasti, pasti. Raja Tikus mengangguk dengan cepat. Ekspresinya sudah pucat karena terkejut sebelum dia memasuki AP Chatter Ridge. Tujuannya menuju ke sini awalnya adalah untuk memperluas wawasannya dan mengalami pertemuan 1000 setan. Tapi sekarang, sebelum 1000 iblis bertemu dimulai, dia sudah merasa penyesalan ketika mereka harus mengunjungi Tuan. Roh harimau mengulurkan jarinya dan mendorong monyet dengan cara yang menggoda. Saudara monyet, pertama mengacu pada Anda. Jangan sembrono. Petik 2. Enyah. Monyet menamparkan telapak tangan harimau roh itu. Meski begitu, dia tahu bahwa dia memang yang paling ceroboh di grup mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang AP Chatter Ridge, alasan mengapa Suzimo sangat berhati-hati adalah karena dia memiliki perasaan yang samar. Itu seperti intuisi. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di AP Chatter Ridge. Fufu, kenapa iblis-iblis level rendah dari wilayah tak dikenal bersenang-senang di sini? Tiba-tiba, tawa kecil datang tidak jauh. Semua orang mengerutkan kening dan berbalik. Angin hitam bertiup lewat. Setelah menghilang, lebih dari 100 iblis-iblis muncul, semuanya memiliki aura yang kuat dan tatapan gemetar, ini semua iblis-iblis tingkat menengah. Pemimpinnya memiliki wajah kurus dengan bibir tipis dan hidung panjang bengkok yang menyerupai elang. Tatapannya sangat tajam, penuh dengan penghinaan. Monyet mencengkeram tinjunya dan sedikit warna merah melintas di kedalaman matanya saat dia memelototi orang ini. Roh harimau dan semua orang meratap di dalam hati. Masalah datang saat mengetuk pintu bahkan sebelum mereka memasuki AP Chatter Ridge. Pihak lain memiliki lebih banyak jumlahnya dan semuanya adalah iblis-iblis tingkat menengah yang kuat. Jika perkelahian terjadi, peluang kemenangan mereka tipis. Selain itu, benar-benar merepotkan untuk memiliki konflik tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Harimau roh dan semua orang menoleh untuk melihat monyet, takut dia akan memulai perkelahian di saat amarah dan memicu konflik. Monyet mengambil nafas dalam dan perlahan menutup matanya, menelan harga dirinya. Mengingat kepribadiannya yang biasa, dia akan langsung menyerang provokasi pihak lain, tidak mampu menahannya. Tidak peduli berapa banyak orang yang berada di ujung sana atau di alam kultivasi apa mereka, semuanya bisa menunggu sampai dia melawan mereka sampai akhir. Suzimo menunduk tanpa berkata apa-apa. Tuan, kelompok iblis lemah sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, Anda luar biasa. Cepat, lihat iblis tikus itu. Wajahnya pucat dan kakinya menggigil. Itu benar-benar tikus pengecut, hahaha. Petik 2. Sekelompok setan tertawa. Tiba-tiba, monyet membuka matanya dan sedikit memamerkan giginya dengan tatapan mengancam. Tepat saat dia akan berbicara, Raja Tikus di samping melesat ke depan di depan monyet. Aku benar-benar terlalu pengecut, saya telah membuat lelucon tentang diri saya sendiri untuk Anda, Tuan yang hebat. Petik 2. Raja Tikus terlihat rendah diri dan tersenyum dengan sikap yang mengacau. Enyahlah. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Petik 2. Pria berhidung elang yang memimpin melambaikannya dengan ekspresi jijik saat dia mencibir, aku bahkan takut mengotori tanganku membunuh iblis kecil seperti kalian. Ya, Anda benar Pak. Raja Tikus membungkuk sambil tersenyum. Ayo pergi. Pria berhidung elang itu memberi isyarat dan sekelompok setan tertawa terbahak-bahak saat mereka memasuki AP Chatter Ridge. Sepertinya itu adalah Yingli, salah satu dari 10 penguasa teritorial besar. Betul sekali. Selain dia, tidak ada yang berani bersikap sombong di AP Chatter Ridge. Petik 2. Kudengar Yingli memiliki hubungan garis keturunan dengan pelindung besar AP Chatter Ridge. Bahkan tanpa pelindung, kekuatan Yingli terbukti. Dia kemungkinan besar berada di antara 3 teratas dari 10 penguasa teritorial besar dan mungkin dalam perjalanan untuk menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Petik 2. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia mendengarkan diskusi tentang binatang iblis di dekatnya. Roh harimau, awan soliter dan yang lainnya diam-diam terkejut dengan rasa gentar yang tersisa. Monyet juga mengerutkan kening. Pelindung AP Chatter Ridge sangat berbeda dari pelindung Gunung Howling Moon. Tanpa kesalahan, pelindung AP Chatter Ridge haruslah iblis-iblis level tinggi. Untuk berpikir bahwa kita akan dengan santai bertemu dengan iblis-iblis dengan latar belakang yang begitu kuat, King menghela nafas. Rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah 10 penguasa teritorial besar yang mereka maksud?
Ada beberapa ratus wilayah di bawah Apechater Ridge dan Gunung Howling Moon hanyalah salah satunya. Solitary Cloud menjelaskan, di antara beberapa ratus penguasa wilayah, 10 yang terkuat disebut sebagai 10 penguasa wilayah agung. Orang ini sudah mengancam kami untuk kembali. Jika kita maju sembarangan dan menabrak mereka lagi, aku takut. Raja Tikus memiliki ekspresi gugup tetapi tidak melanjutkan berbicara. Jangan khawatir. Suzimo melepaskannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aku masuk. Dengan mengatakan itu, dia memimpin kelompok itu ke Apechater Ridge. Bab 837, Kedatangan Tuan. Ada lebih banyak binatang iblis setelah mereka memasuki Apechater Ridge dan semua orang menuju ke arah tertentu. Ada banyak jalan bercabang di hutan dan jarak pandang redup. Meskipun tidak ada yang memimpin, kelompok Suzimo tidak tersesat mengikuti kelompok iblis di depan mereka. Kenapa tiba-tiba ada iblis-iblis level rendah? Apakah mereka di sini untuk mati? Petik 2. Iblis-iblis ini sepertinya berasal dari Gunung Howling Moon atau yang lainnya. Kudengar itu adalah wilayah terbaru yang akan bangkit dan penguasa wilayah mereka adalah iblis-iblis level rendah. Petik 2. Haha, bahkan monyet bisa menguasai gunung tanpa harimau. Petik 2. Tidak jauh, iblis-iblis mengolok-olok kelompok Suzimo dan tertawa terbahak-bahak. Apakah mereka buta? Siapa bilang tidak ada harimau? Aku di sini. Roh harimau menggerutu pelan. Raja Tikus mengeluarkan batuk lembut dan menghibur, paling tidak, Gunung Howling Moon telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri. Kelompok mereka terus maju. 2 jam kemudian, keributan di depan semakin jelas. Ada orang-orang di sekitar dan ki iblis yang kaya melonjak ke udara, hampir menyelimuti seluruh hutan. Semua orang bersemangat dan tergesa-gesa dengan langkah kaki mereka. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari hutan dan penglihatan mereka meluas. Sebuah tanah datar besar muncul di dalam hutan dengan banyak iblis-iblis berkumpul. Meskipun semuanya dalam bentuk manusia, mereka memancarkan ki iblis yang bergemuruh dan itu sangat hidup. Sebuah platform tinggi dibangun di depan di mana ada kayu bulat dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya ada kursi luas yang dilapisi kulit harimau emas. Tanpa kesalahan, itu seharusnya menjadi kursi dari Apechater Ridge's Overlord. Suzimo menyapu pandangannya dan melihat kelompok Yingli tidak lama kemudian. Kelompok Yingli berdiri di depan panggung dan mengobrol dengan iblis-iblis di belakangnya dengan semangat tinggi. Selain Yingli, 9 iblis-iblis lainnya berdiri di depan, aura mereka kuat dan orang luar tidak berani mendekati mereka. Tanpa kesalahan, 10 dari mereka pasti 10 penguasa wilayah agung. Mereka mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi yang paling dekat dengan platform yang dinaikkan. Roh harimau marah dan bergumam, jika kita tahu sebelumnya, kita seharusnya membawa lebih banyak orang ke sini untuk memperkuat kehadiran kita. Dengan satu tatapan, dapat dilihat bahwa hampir 100 penguasa wilayah ada di sini. Setiap penguasa wilayah memiliki setidaknya 100 orang dengan mereka. Beberapa penguasa teritorial bahkan berkumpul hampir dengan 1000 orang dan memancarkan keagungan. Kelompok Suzimo memang tampak jauh lebih menyedihkan jika dibandingkan. Tidak hanya mayoritas dari mereka iblis-iblis tingkat rendah, bahkan ada kurang dari 10 dari mereka. Suzimo tidak memaksakan jalannya ke depan dan berdiri tepat di belakang kelompok iblis itu. Bagaimanapun, dia bisa melihat segala sesuatu di platform yang ditinggikan dengan jelas mengingat kehebatan visinya. Kita bisa segera melihat Overlord of Apechater Ridge. Pikiran itu membuatku bersemangat. Petik 2. Raja Tikus menggosok kedua telapak tangannya dan berkata dengan lembut saat keringat muncul di ujung hidungnya. Dalam keadaan normal, mengingat pengalamannya, tidak mungkin dia memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan kecuali dia berkultivasi ke alam iblis-iblis tingkat tinggi. Bahkan jika dia hanya berhasil melihat sekilas Overlord of Apechater Ridge untuk perjalanannya ke sini, itu sudah cukup untuk membual saat dia kembali ke Howling Moon Mountain. Jika dia bisa mengambil bagian dalam 1000 iblis bertemu dan melihat 7 tuan dari lembah 1000 iblis, itu akan luar biasa. Raja Tikus tersesat dalam imajinasinya ketika suara Suzimo tiba-tiba terdengar. Dia datang. Hah? Di mana? Raja Tikus memiliki ekspresi bingung dan melihat ke atas tetapi tidak dapat melihat siapapun. Iblis-iblis lainnya tertawa dan bercakap-cakap, seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun. Tiba-tiba, ekspresi dari pemimpin 10 penguasa wilayah besar berubah dan dia melihat ke dalam hutan di sampingnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu.
Tak lama kemudian, 6 sosok keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah seekor kera tua dengan bulu putih keabu-abuan. Wajahnya penuh dengan kerutan, matanya kabur dan dia berjalan sangat lambat, sebenarnya, dia tampak seperti terlatih-tatih. Keributan iblis perlahan mereda. 10 penguasa wilayah agung memiliki berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka menghela nafas. Yang lainnya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Untuk sebagian besar iblis-iblis, mereka tercengang. Bahkan mulut Suzimo sedikit menganga dan dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kera tua ini adalah Overlord of Apechater Ridge yang legendaris. Kera tua ini tidak memiliki kekuatan mendominasi seorang tuan dan hanya tampak tua dan lesu, seolah-olah dia berusia senja. Kera tua ini bahkan tidak terlihat bisa bergerak dengan mulus. Terlepas dari keengganannya untuk menerima kenyataan, Suzimo sangat jelas dalam hatinya bahwa kera tua ini adalah tuan dari Apechater Ridge. Itu karena aura dari 5 sosok di belakangnya terlalu kuat. Mereka iblis-iblis tingkat tinggi. Hanya iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa memancarkan aura luar biasa semacam itu untuk menekan seluruh kerumunan. Dikatakan bahwa Overlord of Apechater Ridge memiliki 5 pelindung. Tanpa kesalahan, mereka berlima harus menjadi pelindung kera tua. Itu di luar ekspektasi semua orang. Tidak ada gunung Wim, luan hijau atau pintu masuk yang megah, tuan ini keluar dari hutan dengan cara biasa begitu saja. Langkah demi langkah, dia perlahan menaiki platform yang ditinggikan. Ketika dia duduk di kursinya, dia menghela napas panjang, seolah-olah perjalanan itu sangat menguras staminanya. Hai. Di samping, monyet tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan lembut, dia terlihat agak menyedihkan. Mungkin karena mereka berasal dari ras yang sama, monyet merasakan momen emosi yang langka terhadap kera tua ini. Meskipun ini adalah tuan, dia tidak bisa melawan pasir waktu dan harus berjuang dengan usia tua juga. Pahlawan ini telah melewati masa jayanya. Siapa di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Kemuliaan dan pencapaian masa lalunya pada akhirnya akan lenyap, tenggelam dalam aliran sungai waktu. Kelima pelindung itu mengikuti kera tua dan naik ke platform yang ditinggikan dengan acuh tak acuh. Di antara mereka, 2 pelindung memiliki ekspresi aneh yang menghilang seketika, tampak mengejek dan bersemangat. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Suzimo. Dia merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh seseorang. Suzimo berbalik secara naluriah. Di platform yang ditinggikan, kera tua itu bersandar di kursinya saat dia menatap ke arah ini dengan mata kabur, terlihat benar-benar tanpa emosi. Jantung Suzimo berdegup kencang. Manik-manik doa Mingwang tidak bisa menghindari deteksi kera tua. Syukurlah, Yin Spirit berambut merah mengambil tempat duduk utama dalam kesadaran rohnya dan memancarkan ki iblis yang bergemuruh sehingga dia tidak perlu khawatir akan terungkap. Iblis mengelilingi kedalaman lembah 1000 iblis, jika identitasnya sebagai manusia terungkap, dia akan dihancurkan berkeping-keping oleh iblis seketika. Kera tua itu memelototi Suzimo beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke monyet. Dia memelototi monyet untuk durasi yang lebih lama. Sesaat kemudian, kera tua itu menarik kembali pandangannya dan kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Anda dari wilayah mana? Tiba-tiba, kera tua itu bertanya. Semua iblis terkejut dan melihat sekeliling, tidak tahu dengan siapa kera tua itu berbicara. Meskipun kera tua tidak lagi melihat ke arahnya, Suzimo tahu bahwa kera tua itu sedang berbicara kepada mereka. Dia meninggikan suaranya dan menjawab, Howling Moon Mountain. Saat dia mengatakan itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya. Bahkan 10 penguasa wilayah di depan berbalik dan menatap ke belakang. Saat Yingli melihat bahwa itu adalah kelompok Suzimo, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Bukankah itu kelompok iblis-iblis level rendah? Beraninya mereka mengabaikan kata-kata tuan teritorial kita dan melanjutkannya di sini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Petik 2. Iblis-iblis berkata dengan lembut. Bab 838, Tuan, Anda sudah menjadi tua. Oh. Kera tua itu menghela nafas dalam-dalam dan sedikit mengangkat dagunya. Howling Moon Mountain, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu wilayah yang naik daun paling cepat selama 100 tahun terakhir. Petik 2. Raja Tikus dan yang lainnya bersemangat, merasa seolah-olah mereka dihormati. Suzimo memasang ekspresi tenang.
Dia masih belum bisa memahami niat kera tua itu. Kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Tatapan mendung kera tua itu tertuju pada kelompok Suzimo saat dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan lemah. Monyet menoleh ke Suzimo dengan penuh tanya. Kera tua mengeluarkan perasaan misterius dan monyet merasa rambutnya berdiri tegak ketika dia tersapu oleh pandangan mantan. Dia bertanya kepada Suzimo secara internal apakah ada yang salah dengan situasinya dan apakah mereka harus mematikan jalan keluar. Saat ini, mereka berdiri di belakang semua iblis, mereka mungkin memiliki peluang jika mereka berbalik untuk melarikan diri. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Siapa yang bisa kabur tepat di depan Overlord? Meskipun tuan ini sudah tua, dia memiliki 5 pelindung di belakangnya. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan memimpin jalan melewati iblis lainnya. Ada banyak iblis-iblis di sekitar yang mengamati kelompok Suzimo dengan tatapan ganas dan jahat. Beberapa iblis-iblis menjulurkan lidah merah mengerikan mereka atau memamerkan taring dan cakar mereka, berharap untuk mempermalukan kelompok Suzimo untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Meskipun jaraknya pendek beberapa ratus meter, Raja Tikus ketakutan dan sudah basah oleh keringat. Bahkan awan soliter merasa tidak nyaman dan napasnya menjadi tergesa-gesa, apalagi Raja Tikus. Jika seseorang memberi perintah kepada sekelompok setan untuk mengerumuni mereka, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Di antara kelompok itu, Suzimo adalah satu-satunya dengan ekspresi acuh tak acuh dan maju dengan acuh tak acuh. Ada sedikit kekaguman di mata kera tua itu. Keberanian pria ini tidak tertandingi oleh semua orang di sekitarnya. Sensasi aneh muncul di hati Suzimo. Ada 2 alasan mengapa kera tua meminta mereka untuk maju. Pertama, dia ingin melihat latar belakang Suzimo. Kedua, dia tertarik pada monyet. Tak lama kemudian, kelompok Suzimo tiba di platform yang ditinggikan dan berdiri bahu-membahu dengan 10 penguasa wilayah agung. Yingli berdiri tepat di sampingnya. Suzimo bisa dengan jelas merasakan tatapan ganas yang datang dari samping. Yingli bukan satu-satunya, iblis-iblis di belakangnya juga mengungkapkan niat membunuh. Kera tua itu memelototi Suzimo beberapa saat lagi dan bertanya, kamu adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Iya. Suzimo menjawab. Kera tua itu tersenyum. Kamu pasti cukup mampu menjadi penguasa wilayah sebagai iblis-iblis tingkat rendah. Baiklah, Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Petik 2. Kamu terlalu baik, senior. Meskipun dia menghadapi seorang tuan, sikap Suzimo tidak seperti budak atau sombong sepanjang waktu. Namun, Suzimo segera menyesali balasannya. Kata, senior, umum di dunia kultivasi. Namun, hampir tidak ada iblis yang akan menggunakan istilah itu di dunia iblis, penyebutan kata yang tiba-tiba itu tampak agak mengejutkan. Suzimo mengalihkan pandangannya dan terlihat jelas bahwa kera tua itu sedikit mengernyit. Setan di sekitar mungkin tidak terlalu memikirkan masalah kecil seperti itu. Namun, ada kemungkinan besar kera tua itu akan curiga. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan tidak bodoh, telah mengalami skema dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Suzimo diam, dia mengingatkan dirinya sendiri secara internal. Ini bukan Gunung Howling Moon dan dia harus berhati-hati di masa depan. Jadi, kalian sekumpulan semut. Saat itu, ejekan terdengar di sampingnya. Yingli berbalik dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, aku ingat pernah memperingatkan kalian di luar Apechater Ridge sebelumnya untuk tidak membiarkanku bertemu denganmu lagi. Namun, ini dia, kurasa kalian benar-benar ingin mati, iya. Petik 2. Kurang ajar. Seorang pelindung di belakang kera tua itu berdiri dan berteriak. Pria kekar itu memiliki wajah pucat tanpa jenggot. Namun, tubuhnya perkasa dan matanya bulat seperti lonceng. Dengan suara gemilang, teriakannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Pria kekar berwajah pucat itu memelototi Yingli dengan dingin dan berkata, menurutmu, apakah kamu dalam posisi untuk berbicara ketika Tuan sedang berbicara? Mundur. Setan yang hadir semua diam ketika Tuan sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan pelindung yang hadir tidak bisa menyela dengan santai, apalagi iblis-iblis tingkat menengah seperti Yingli. Yingli sangat ketakutan sehingga dia melonggarkan lehernya segera setelah dia dimarahi oleh pria kekar berwajah pucat itu. Bagaimanapun, ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Namun, Yingli melirik ke belakang kera tua itu dan tiba-tiba membusungkan dadanya dengan semangat, bertanya dengan keras, sebagai salah satu dari 10 penguasa wilayah agung, mengapa saya tidak bisa berbicara?
Sekelompok semut ini hanyalah iblis-iblis tingkat rendah. Mereka benar-benar memiliki keinginan kematian datang ke sini untuk bergabung dengan kerumunan. Petik 2. Keributan terjadi di antara iblis yang hadir. Sebelumnya, keratua itu memuji kelompok Suzimo. Ucapan tiba-tiba Yingli berarti bahwa dia meremehkan Tuan sepenuhnya. Keratua itu tampaknya tidak peduli terhadap pertarungan dan merosot dalam-dalam ke kursinya dengan kepala menunduk, seolah-olah dia telah tertidur. Ekspresi pria kekar berwajah pucat itu menjadi gelap. Dia memelototi pelindung tidak jauh sebelum berbalik dan berkata dengan dingin, "Yingli, kamu benar-benar berani. Siapa yang memberimu nyali untuk mengabaikan tuan kita dan melawanku?" Petik 2. Sudah lama dikabarkan bahwa Yingli memiliki hubungan darah dengan salah satu pelindung AP Chatterreach. Dari kelihatannya, rumor itu seharusnya benar. Kata-kata pria kekar berwajah pucat itu jelas ditujukan pada pelindung di sampingnya. Pelindung itu menurunkan pandangannya seperti biksu tua yang sedang bermeditasi dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar tuduhan pria kekar berwajah pucat itu. Pria kekar berwajah pucat itu bahkan lebih geram dan menginjak kakinya. Platform yang terangkat berguncang dan debu beterbangan kemana-mana saat dia memelototi Yingli dan berteriak dengan dingin, "Kamu tampak seperti orang yang menginginkan kematian." Kekuatan luar biasa mungkin melonjak ke depan secara instan. Ancaman iblis-iblis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Yingli. Darah mengering dari wajahnya dan dia hampir berlutut di tanah. "Linger, itu terlalu serius." Saat itu, pelindung lain menonjol. Dia melambaikan jubahnya dan dengan mudah menghilangkan tekanan yang diberikan pria kekar berwajah pucat itu pada Yingli. "Pelindung 4, apa artinya ini?" Pria kekar berwajah pucat itu mengerutkan kening dan menanyai pelindung di sampingnya, alasan mengapa Yingli begitu kurang ajar adalah karena seseorang mendukungnya. "Tuan akan dipermalukan jika aku tidak menghukumnya." Petik 2. Apa yang membuatmu cemas ketika tuan kita tidak mengatakan apa-apa? Pelindung lain berkomentar dengan acuh tak acuh. "Fufu, seseorang harus terbiasa dengan cara sombongnya karena kakeknya adalah tuan. Itu pasti mengapa dia bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk berbicara," kata pelindung lainnya dengan nada yang aneh. "Pelindung 2 dan 3, kalian." Pria kekar berwajah pucat itu memelototi beberapa pelindung di sekitarnya dengan tidak percaya dan gemetar karena marah. Pada saat itu, Suzimo menjadi tercerahkan. Pria kekar berwajah pucat itu adalah cucu keratua dan memiliki hubungan darah langsung dengan yang terakhir. Namun, dari segi tampilan, ini jauh dari sekedar masalah harga diri tuan. Sepertinya sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada AP Chatterreach. Pria kekar berwajah pucat itu merasakan ada sesuatu yang salah juga dan memelototi 4 pelindung di sekitarnya dengan tajam, bertanya dengan tegas, "Apa yang kalian lakukan hari ini?" Saat itu, pelindung yang tidak mengatakan apa-apa sejak awal tiba-tiba membuka matanya dan kilatan dingin muncul. Dia mendekati sisi keratua itu dan menepuk bahu keratua itu dengan lembut, mendesah. "Tuan, kau sudah tua." Bab 839, tegas untuk membunuh. Anda sudah tua. Meskipun itu adalah 3 kata sederhana, iblis yang hadir merasakan niat yang mengerikan. Dengan kata lain, maksudnya sudah waktunya keratua melepaskan posisinya. Telapak tangan pelindung mendarat di bahu keratua itu. Keratua itu tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Pelindung itu bahkan lebih tenang setelah melihat reaksi keratua itu dan tersenyum lembut. 5.000 tahun. Anda benar-benar berada di posisi ini terlalu lama. Semua setan gempar. Suzimo menyapu pandangannya. Setengah dari 10 penguasa teritorial agung memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tahu tentang ini sebelumnya, Yingli adalah salah satunya. Meskipun separuh lainnya terkejut, mereka menggelengkan kepala dalam diam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam pertarungan memperebutkan posisi tuan. Akhirnya, tatapan Suzimo mendarat di keratua itu. Alis putih panjang keratua itu terkulai di mulutnya tanpa bergerak, seolah-olah dia benar-benar tanpa emosi. Suzimo sedikit mengernyit, keratua itu begitu tenang hingga memperdaya. Bahkan jika dia telah menyerah sepenuhnya, dia seharusnya tidak setenang ini. Ekspresi pria kekar berwajah pucat berubah menjadi sangat mengerikan. Dia menarik kursi keratua di belakangnya dan menggonggong dengan dingin, "Ikuti aturan jika kamu ingin memperjuangkan posisi tuan. Tantang tuan-tuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika Anda menang, posisinya secara alami menjadi milik Anda." Petik 2. Seberapa lemah Anda harus menggertak dengan angka? Pelindung itu terkekeh. "Kakekmu sudah tua, tapi aku agak takut untuk melawannya sampai mati."
Lagi pula, aku adalah Overlord of Apechator Ridge masa depan. Bagaimana saya bisa bertarung sampai mati dengan seseorang yang akan mati? Petik 2. Pengecut. Pria kekar berwajah pucat itu mencibir, kamu ingin menjadi tuan di masa depan Apechator Ridge ketika kamu begitu pengecut. Berapa banyak penguasa wilayah yang bersedia mengikutimu? Petik 2. Pelindung itu tertawa dingin. Apa menurutmu mereka akan mengikuti Fogil lama di belakangmu daripada aku? Mengapa Anda tidak bertanya padanya berapa lama lagi dia harus hidup? Tahun 2-10. Pria kekar berwajah pucat itu terdiam. Selama bertahun-tahun, dia menyaksikan secara pribadi dan tanpa daya saat keratua itu menua sedikit demi sedikit. Pria kekar berwajah pucat itu menoleh kembali ke keratua itu dan mendesah dalam hatinya sebelum berkata, ini kemenanganmu. Kami tidak menginginkan posisi tuan ini lagi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, pria kekar berwajah pucat membawa kursi dan ingin meninggalkan tempat itu bersama keratua. Tahan. Pelindung 2 memblokir jalan pria kekar berwajah pucat itu dalam sekejap dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memberimu izin untuk pergi? Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kekar berwajah pucat itu memelototi dengan marah. Kakekmu telah menjadi tuan selama bertahun-tahun dan memiliki harta tak terhitung yang dimilikinya. Apakah dia akan membawa mereka ke kuburan? Pelindung 3 tersenyum lembut. Jangan berlebihan. Lengan pria kekar berwajah pucat itu menggigil dan uap mengepul dari hidungnya. Jatuh ke laut. Pelindung 4 berkata dengan sinis, tidak mungkin kalian berdua meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Anda berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat tinggi di usia muda. Tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan menjadi ancaman di masa depan jika kami melepaskan Anda hari ini. Petik 2. Saat itu, keratua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap pelindung 1 tanpa ekspresi. Kamu bertekad untuk membunuh kami. Itu benar, aku membungkuk. Pelindung tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ketika keratua itu masih muda dan kuat, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Belakangan, keratua itu menua tetapi, dia tidak menyerah pada posisinya. Tidak hanya itu, pria kekar berwajah pucat itu sangat berbakat, bahkan lebih dari keratua. Di usia muda, dia berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat tinggi dan menjadi salah satu pelindung. Mengingat situasinya, pria kekar berwajah pucat itu pasti akan menjadi tuan berikutnya. Namun, pelindung 1 tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk naik ke kursi tuan. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh tuan dan pria kekar berwajah pucat sementara yang pertama berada di tahun-tahun senja dan yang terakhir belum tumbuh lebih jauh. Apechator Ridge akan menjadi milik mereka. Pria kekar berwajah pucat itu terengah-engah dan bulu panjang tumbuh di lapisan tubuhnya demi lapisan. Dia menggertakkan giginya dan tampak seolah-olah dia akan kembali ke bentuk aslinya saat dia menggeram, semua iblis dapat melihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana bisa ada orang yang mau mengakui Anda karena metode Anda yang tercela? Petik 2. Hahaha. Pelindung 1 mengangkat kepalanya dengan tawa melengking. Sesaat kemudian, tawa itu tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi dingin, pelindung 1 menatap sekeliling dengan kekuatan luar biasa yang menyelimuti iblis yang hadir saat dia bertanya dengan aura pembunuh, siapa yang tidak yakin dengan kekuatanku? Semua iblis menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang berani menandingi tatapan pelindung 1. Di antara 10 penguasa teritorial besar, Yingli memimpin 4 orang lainnya untuk berdiri. Semuanya berlutut di tanah dengan satu lutut dan menangkupkan tangan. Kami bersedia tunduk padamu. Iblis-iblis di belakang penguasa wilayah secara alami berlutut juga. Setan yang hadir berlutut satu demi satu ketika mereka melihat itu, berteriak, kami bersedia untuk tunduk. 5 orang yang tersisa dari 10 tuan teritorial besar bertukar pandang dan menghela nafas dalam diam, mengingat keadaan yang mendesak, mereka berlima hanya bisa berlutut. Saya tidak yakin. Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu berbeda dibandingkan dengan nada tunduk orang lain dan sangat mencolok. Semua iblis berbalik ke arah suara itu. Bahkan ekspresi pelindung 1 berubah saat dia berputar. Sebagian besar iblis sudah berlutut di tanah dan tidak banyak yang tetap berdiri. Kelompok Suzimo adalah bagian dari yang terakhir. Monyet berteriak dengan marah, ini masalah serius jika seseorang ingin memperebutkan kursi tuan. Menurut aturan, yang harus Anda lakukan adalah menantang tuan. Petik 2. The Overlord sudah menginjak usia senja tapi kau bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Namun, Anda ingin mengambil alih posisinya. Petui. Petik 2.
Mungkin, itu karena dia merasa kasihan pada kera tua di usia senja. Mungkin, itu karena mereka berasal dari ras yang sama. Tetapi monyet tidak bisa bertahan lama. Dia menunjuk ke pelindung satu dan berteriak, selanjutnya, mereka sudah menyerah pada posisi tuan, namun kamu masih bertekad untuk membunuh mereka. Meskipun saya suka berkelahi, saya pasti tidak akan menindas yang tua dan yang lemah. Aku tidak tahu malu untuk melakukan itu. Petik 2. Roh harimau dan yang lainnya merasa katarsis ketika mereka mendengar itu. Namun, mereka juga tahu bahwa monyet telah menyebabkan masalah besar dengan itu. Dia menuduh iblis-iblis tingkat tinggi. Selanjutnya, ini adalah eksistensi yang akan menjadi tuan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Karena monyet sudah membuat keputusan, dia pasti akan berada di pihak monyet tanpa syarat. Kamu memiliki keinginan kematian. Ekspresi pelindung berubah menjadi kaku dan dia sangat marah. Yingli yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melompat dan memelototi monyet dengan ganas. Paman, tidak perlu marah. Serahkan semut itu padaku. Petik 2. Anda tidak yakin. Yingli melangkah perlahan dan mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, hak apa yang dimiliki iblis-iblis tingkat rendah sepertimu. Berdebur. Tiba-tiba, pandangan Yingli menjadi kabur dan sesosok tubuh melewatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Segera setelah itu, kesadarannya menghitam dan dia tidak pernah bangun lagi. Berdebar. Mayat Yingli jatuh ke tanah, kepalanya hancur dan roh esensinya hancur. Semua setan gempar. Kepala Yingli dihancurkan oleh pukulan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Setan-setan itu memandang sosok berwarna hijau itu dengan kaget seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengingat situasi yang sangat tegang di mana tidak ada yang berani bergerak, penguasa wilayah Gunung Howling Moon tiba-tiba menyerang dan membunuh Yingli yang merupakan salah satu dari 10 penguasa teritorial besar. Bahkan kera tua di platform yang ditinggikan untuk sesaat tertegun, apalagi binatang iblis di bawahnya. Setelah itu, dia mengangguk tanda terima. Memang, Su Zimo lah yang menyerang. Dia bertekad untuk membunuh. Karena dia sudah memutuskan fraksinya, cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui serangan kilat daripada berbicara sembarangan. Selain itu, dia sudah muak dengan Yingli sejak lama. Bab 840, Berpura-pura. Kematian Yingli benar-benar tidak adil. Itu adalah pikiran yang terlintas di benak iblis yang hadir. Bahkan Yingli sendiri tidak akan menyangka Su Zimo bergerak dan membunuhnya tepat di depan iblis-iblis tingkat tinggi. Dia benar-benar lengah. Beraninya kamu. Iblis-iblis yang paling dekat dengan Su Zimo berteriak dengan ekspresi mengancam dan akan kembali ke bentuk aslinya dan menyerang ke depan. Tanpa diduga, Su Zimo mengayunkan lengannya secara terbalik bahkan tanpa menoleh. Lengannya seperti cambuk dewa, mengeluarkan suara retakan keras saat merobek udara. Meski terlihat lemas dan lemah, lengannya melepaskan kekuatan membunuh yang menakutkan saat melakukan kontak dengan kepala iblis-iblis. Lengannya melingkar dan melingkari kepala iblis-iblis. Jepret. Kepala iblis-iblis itu baru saja berubah menjadi kepala serigala ketika lehernya dipukul dengan paksa oleh Su Zimo, seluruh kepalanya dilepas. Kepala serigala rusak dan roh esensi di dalamnya langsung hancur. Binatang iblis dapat menyelesaikan transformasi ke bentuk aslinya hampir secara instan. Namun, keduanya terlalu dekat dan saat itu sudah cukup bagi Su Zimo untuk melakukan pembunuhan. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis telah mati di tangan Su Zimo. Pada saat itu, semua iblis yang hadir akhirnya menyadari. Meskipun penguasa wilayah Gunung Howling Moon adalah iblis-iblis tingkat rendah, dia memang mampu. Setidaknya, ketegasannya untuk membunuh adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh banyak iblis yang hadir. Bunuh segerombolan semut itu. Iblis-iblis manapun yang mengikutiku akan diberi hadiah setelah hari ini. Petik 2. Pelindung satu memiliki tatapan dingin dan melambai untuk meletakkan perintah. Tidak peduli apa, target utama mereka berempat pelindung adalah kera tua dan lelaki kekar berwajah pucat. Mengaum. GRAWR. Kisetan sangat deras di tanah saat serangkaian raungan bergema. Setan sangat kuat setelah mendengar perintah pelindung satu. Jangan diam di sana, minggir. Su Zimo menyenggol monyet dan berteriak dengan suara rendah. Monyet bereaksi seketika dan mengambil iminen dari tas penyimpanannya. Dia membenturkan dadanya dan berdiri tegak, memukul mundur semua iblis yang masuk dengan satu sapuan iminen.
Meskipun monyet juga iblis-iblis tingkat rendah, dia bisa bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah biasa dengan iminen yang dimilikinya. Solitary Cloud mengeluarkan raungan yang dalam dan kembali ke bentuk aslinya. Tubuh Wim-nya yang panjang dilapisi dengan sisik yang bersinar dengan cahaya surgawi saat dia melayang ke udara. Cakar di bawah perutnya tajam dan lubangnya bergetar saat ekornya bergoyang. Jelas bahwa kekuatan bertarungnya lebih menakutkan daripada 100 tahun yang lalu. Roh iblis mengeluarkan geraman yang dalam dan berubah menjadi tubuh besar. Dia menerjang ke kerumunan dan mengulurkan cakarnya, menerkam iblis-iblis di depan. Kamu memiliki keinginan kematian, iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis itu mencibir dan menyalurkan kekuatan dharmanya. Dia menciptakan pedang dingin dan menebaskannya ke kepala roh harimau. Dentang. 4 cakar yang sangat tajam menonjol dari cakar harimau roh, mereka berkilau seperti giok putih dan bahkan lebih tajam. Dentang. 2 cakar harimau menyilang dan mematahkan pedangnya. Puff. Setelah itu, roh harimau menerjang ke depan dan menusuk kepala iblis-iblis dengan cakarnya, menghancurkan roh esensi yang terakhir. Tubuh besar iblis-iblis itu jatuh ke genangan darah dengan ekspresi keluhan di wajahnya. King King membuka bibirnya dengan lembut dan memanggil kipas bulunya yang berwarna biru kehijauan. Dia menyuntikkan kekuatan spirit esensnya ke dalam kipas dan menyalurkan kekuatan dharma. Kipas angin mengembang dengan angin dan api berwarna giok hijau menyala di permukaannya, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Swoosh! King King mengipasi dengan kuat. Bola api hijau giok meledak ke depan dan menelan 3 iblis-iblis. Api itu sangat kuat dan 3 iblis-iblis melolong kesakitan. Namun, mereka tidak dapat memadamkan api tidak peduli bagaimana mereka mencobanya. 3 iblis-iblis itu mengesankan dan mereka membuat keputusan sulit dengan meludahkan darah esensi ke tubuh mereka sendiri. Sing! Api langsung padam dan asap mengepul. King King meratap di dalam hati. Sayangnya, mereka adalah wilayah kultivasi utama yang terpisah. Jika mereka iblis-iblis tingkat rendah, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan api hijau giok sama sekali. Meski begitu, daging dari 3 iblis-iblis terpecah dari luka bakar dan mereka terlihat sangat celaka. Ada iblis-iblis yang tidak bisa menahannya sejak lama dan melepaskan serangan kesadaran roh pada monyet dan yang lainnya. Bang! Rubah kecil melepaskan telapak tangannya dan payung hitam pekat terbuka. Itu berputar perlahan dan memancarkan cahaya gelap tak terbatas yang memblokir semua serangan kesadaran roh yang masuk. Payung hitam pekat adalah senjata esens spirit dharmik yang langka. Namun, perbedaan di alam kultivasi mereka terlalu besar dan rubah kecil sudah berjuang untuk memblokir beberapa serangan kesadaran roh. Untungnya, sebagian besar iblis-iblis ditarik oleh Su Zimo sendirian. Jika tidak, jika iblis memfokuskan kekuatan mereka dan meluncurkan serangan pada monyet dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Su Zimo menerobos kerumunan dengan ki darah yang luar biasa dan tidak ada iblis-iblis yang bisa bertahan melawan kekuatan fisiknya. Selanjutnya, setengah dari perhatiannya tertuju pada platform yang ditinggikan. Meskipun dia yang pertama bergerak, itu tidak berarti dia telah kehilangan ketenangannya. Su Zimo sangat jelas tentang itu. Medan perang utama dari perselisihan internal AP Chatter Reach ini berada di platform yang ditinggikan. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menentukan pasang surut situasi. Secara alami, semuanya akan menyenangkan jika pihak keratua itu bisa menang. Namun, jika keratua dan lelaki kekar berwajah pucat itu jatuh, mereka akan berada di barisan berikutnya. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan iblis-iblis level tinggi. Itulah alasan mengapa Su Zimo fokus pada situasi di platform yang ditinggikan meskipun ada pembantaian hebat. Jika ada yang tidak beres, dia akan memanfaatkan kekacauan itu dan membunuh jalan keluarnya bersama monyet dan yang lainnya. Di platform yang ditinggikan, kedua belah pihak belum menyerang. Awalnya, pelindung satu sangat percaya diri. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia bertemu dengan mata kabur keratua tadi, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. 3 pelindung lainnya juga terlihat gelisah. Pelindung satu tidak bergerak. Tiba-tiba, dia merasa frustrasi dengan medan perang yang kacau balau yang terjadi di bawahnya. Mengapa beberapa iblis-iblis tingkat rendah belum menetap? Sepertinya tidak ada yang terjadi dengan lancar hari ini. Kenapa kamu masih menunggu saat ini? Apa kau tidak akan bergerak? Petik 2. Saat itu, keratua itu berbicara dengan nada tenang tanpa emosi. Hehe. Pelindung satu tertawa kecil.
Aku sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan. Oh. Kera tua itu mengangguk. Jika Anda tidak akan bergerak, saya. Dia bangkit perlahan sebelum hukumannya selesai. Meskipun itu hanyalah tindakan sederhana untuk bangkit, dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang menekan semua iblis, menyelimuti langit Apechater Ridge secara instan. Kamu, petik 2. Mata pelindung satu membelalak saat dia menatap kera tua itu dengan tidak percaya. Meski kera tua itu sudah tua, auranya masih tajam dan kuat seperti biasanya. Sepertinya tidak ada bedanya dengan saat dia berada di puncaknya. Kamu berpura-pura. Ekspresi pelindung satu berubah saat dia berjuang untuk mengucapkan. Kekeruhan mata kera tua itu telah lenyap seluruhnya. Ki darahnya melonjak dan beredar tanpa henti, alis putih yang terkulai dari kera tua itu bergerak dengan lembut dan sudah diwarnai merah. Itu merah tua yang mengerikan. Ki darah diedarkan hingga batasnya dan bahkan telah mencapai ujung alisnya. Tidak ada tanda-tanda usia dari ki darahnya yang kuat. Kakek, kamu baik-baik saja. Pria kekar berwajah pucat itu bersorak dan sangat gembira. Old Foggy, kamu benar-benar licik. Anda bahkan menyembunyikan kebenaran dari kerabat Anda. Pelindung satu memiliki tatapan dendam saat dia mengertakkan gigi dan menggeram. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa melihat melalui fasadmu? Kera tua itu membenturkan dadanya dan melepaskan raungan memekakkan telinga dengan niat membunuh yang sangat deras. Sebelum aumannya berakhir, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan tiba-tiba.